Lalu kemudian ada orang yang membaca Al-Fatihah sebelum berdoa, atau sedang berdoa, atau setelah berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa dalilnya? Ada 3 orang terjebak di dalam gua. Waktu itu mereka musafir bertiga, turun hujan. Lalu mereka pun bernaung masuk ke dalam gua. Tiba-tiba bergelinding batu besar dari atas bukit, tertutup pintu gua. Pup! Yang satu berdoa, "Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan amal solehku. Aku punya pembantu, gajinya tak dia ambil. Maka saat dia pergi gajinya aku belikan kambing. Bertahun-tahun dia tak pulang, kambingnya beranak pinak. Sekarang dia pulang, ku kasih tahu, hei pembantuku, dulu waktu kau pergi gajimu belum kau ambil. Ini kambing kau semua, ambillah." Diambilnya semua kambing itu, habis satu pun tak disisakannya. Kalau memang dengan sedekahku itu aku bisa bertawassul kepadamu, bukakanlah pintu gua ini, terbuka sedikit. Itu dalil bahwa kita boleh berdoa kepada Allah menyebut amal kita tawassul dengan amal soleh. Yang kedua berdoa, 3 orang mereka di dalam. "Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan amal solehku. Aku membawa sebotol susu. Istriku tidur, anakku menangis kelaparan. Tidak kuberikan susu ini kepada biniku, tak kuberikan kepada anakku. Kutunggu emakku, ayahku terbangun. Mereka tertidur. Setelah emak ayahku bangun, ku kasih susu ini ke mereka. Sisanya baru ku kasih anak biniku. Kalau memang dengan baktiku kepada emak ayahku ini bisa terkabul doaku, aku bertawassul kepadamu dengan doa, dengan baktiku ini. Bukakanlah pintu gua ini." Terbuka sikit, tapi belum bisa keluar. Masuk yang ketiga. "Ya Allah, aku bertawassul kepadamu. Aku jatuh cinta pada sepupuku. Hampir kami berzina, mohon maaf. Tapi kemudian aku ingat kepada engkau, akhirnya tak jadi kami buat dosa. Kalau memang dengan perbuatan tak jadi buat dosa ini bisa bertawassul kepadamu, bukakanlah pintu gua ini." Terbuka pintu gua. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Inilah makna ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang beriman, "ittaqullah," takutlah kamu kepada Allah, "wabtaghu ilaihil wasilah," bertawassullah. Carilah wasilah, bertawassul dengan amal soleh. Itu dalil boleh bertawassul dengan 3 amal. Pertama, bertawassul dengan sedekah. 2, bertawassul dengan bakti kepada orang tua. 3, bertawassul dengan tak jadi berzina karena takut pada Allah. Saya tak kaya Pak Ustadz, tak bisa sedekah. Mak ayah saya sudah meninggal Pak Ustadz, tak bisa berbakti. Kau masih bisa bertawassul dengan rasa takutmu hingga tak berzina, hingga tak berjudi, hingga tak mabuk. Minta kepada Allah. Apa hubungannya dengan baca Al-Fatihah? Aku bertawassul kepadamu dengan membaca surat Al-Fatihah ini. Karena kitab Zabur, Taurat, dan Injil tergabung dalam Al-Quran. Dan isi kandungan Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya terbuka. Rezeki yang tertutup menjadi terbuka. Jodoh yang terkunci menjadi terbuka. Hati pikiran yang buntu menjadi terbuka. Al-Fatihah membuka segala yang tertutup. Maka dimintakan kepada Allah bertawassul bi barakati suratil Fatihah. Itu dalil orang yang membaca Al-Fatihah. Ada yang membaca sebelum berdoa. Marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Ada yang juga sesudah berdoa. Al-Fatihah. Ada di tengah berdoa. Lalu setelah itu di ujungnya baru amin ya rabbal alamin, amin amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujib du'a'is sa'ilin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Masalah zikir buka mata, tutup mata bebas. Salat juga begitu. Salat itu Pak Ustaz tutup mata atau buka mata? Ketika Nabi jadi imam, makmum salat di belakang. Tiba-tiba saja Nabi melepas sendalnya. Waktu itu masjidnya masih pasir. Mereka sholat pakai sendal. Nabi melepas sendalnya dan semua sahabat di belakang melepas sendal. Selesai assalamualaikum warahmatullah, itu sendal udah berserak-serak di belakang. Kata Nabi, kenapa kamu lepas sendal? Kata sahabat, kami lihat engkau lepas sendal, ya kami lepas sendal kami.
Kata Nabi, aku lepas sendalku karena tadi Jibril datang ngasih tahu di sendal ada najis, nggak boleh sholat bawa najis. Maka aku lepas. Kenapa kamu lepas sendal kamu? Itu dalil bahwa sholat itu matanya terbuka. Karena kalau matanya tertutup, nggak mungkin dia tahu Nabi lepas sendal. Terbuka. Uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua yang hitam walaupun sedang sholat. Maksud dua yang hitam, yang pertama as-su'ban, ular. Yang kedua kalajengking. Dari mana kita tahu ada ular dan kalajengking kalau mata kita tutup? Tiba-tiba buka, udah ada ular kobra. Itu menunjukkan kita sholat mata terbuka, melihat. Ketika Nabi sedang sakit, yang menggantikan jadi imam Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar jadi imam, tiba-tiba Nabi keluar dari kamarnya, ikut sholat. Sahabat di belakang mukul tangan, ngasih tahu Abu Bakar bahwa ada Nabi datang. Karena sholat nggak boleh ngomong, nggak mungkin ngasih tahu Abu Bakar ada Nabi datang. Dari mana sahabat tahu Nabi datang? Karena matanya terbuka. Dalam kitab fikih, kalau kita sholat di tengah hutan, kebetulan camping, outbound, tiba-tiba di depan tempat kita sholat itu ada kolam. Tiba-tiba ada, mohon maaf, saudara kita yang tidak bisa melihat, nggak tahu datang dari mana, nyasar di situ. Maka kita yang sedang sholat boleh menarik tangannya supaya dia lewat, jangan sampai masuk kolam itu. Dari mana kita tahu? Karena mata kita terbuka ngelihat. Kalau mata kita tutup, udah nyemplung baru kita sadar. Itu menunjukkan sholat itu mata terbuka. Tapi pada situasi tertentu mata boleh ditutup. Kapan? Ketika terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Misalnya di depan kita ada anak kecil yang selalu mengganggu. Anak kecil rese, dia gini-gini kan kita. Kalau kita lihat dia, kita senyum, kita pejam mata kita. Bukan anak orang, anak kita. Atau di depan kita ada orang pakai baju, kaos macam-macam. Baju kaos anak sekarang tulisannya macam-macam di belakang. Apalagi ini tahun-tahun sekarang. Tadi udah dijelaskan Pak RW, ini tidak ada unsur politik apapun. Sholat kita pas di depannya tertulis coblos nomor. Maka semua membuka dan menutup mata tergantung masing-masing. Kalau dengan menutup mata dia lebih khusyuk, tutuplah mata. Kalau dengan menutup mata malah tertidur, bukalah mata, melawan kantuk.